Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bahasa Inggris. Hari ini kita masih akan meneruskan kuliah kemarin tentang memahami dan mengartikan teks bahasa Inggris. Buku ini masih buku yang sama, karya Carol Corsten tahun 2015 tentang Islam in Indonesia. Bagian introduction, paragraf yang ke-8. Kemarin kita mengartikan paragraf yang ke-7, sekarang kita masuk ke paragraf yang ke-8. Nah, ini kita akan masuk ke paragraf 8. Sebelum kita masuk ke paragraf 8, kita perlu mengingat lebih dahulu apa yang kemarin dibicarakan di paragraf ke-7. Nah, paragraf ke-7 itu bicara tentang ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 tahun pertama abad ke-21 di Indonesia sebagai sebuah negara muslim yang secara konsisten menolak untuk menyebut dirinya sebagai negara Islam. Kita negara muslim, tetapi menurut penulis ini bukan negara Islam, negara muslim tetapi bukan negara Islam. Nah, itu yang dibicarakan pada paragraf sebelumnya, paragraf ke-7. Ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah, masih ingat apa peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi? Ya, itu tumbangnya Orde Baru, kemudian peralihan ke Orde Reformasi, muncul Presiden Gus Dur, kemudian Ketua MPR-nya Pak Amin Rais, kemudian Ketua DPR-nya waktu itu Pak Akbar Tanjung ya, kalau tidak keliru. Nah, itu kemudian masa depan Indonesia ini menurut penulis ini akan membawa pengaruh global, kan, pengaruh ke negara-negara lain. Apalagi Indonesia ini kan negara yang besar ya, secara geografis wilayahnya luas, kemudian potensi ekonominya juga sangat besar, dan bahkan penulis ini memperkirakan Indonesia akan menjadi negara adikuasa berikutnya, penduduknya banyak dan akan menjadi negara adikuasa. Nah, itu jadi perubahan yang terjadi di Indonesia dan masa depan Indonesia akan berpengaruh bagi negara-negara lain, khususnya negara-negara muslim. Nah, kita akan membahas paragraf 8. Ini paragraf 8. Paragraf 8 ini hanya terdiri dari 3 kalimat. 3 kalimat. Kalimat yang pertama sangat panjang ini. While the Indonesian experience demonstrates that there is an alternative third way to the binary choice between unambiguously. Lupa nih bagaimana cara bacanya, coba kita cek di kamus. Unambiguous. Nah, there is an alternative third way to the binary choice between unambiguously secular state or an all-out Islamist takeover. The political religious upheavals that continue to plague the country's democratization also show that the real litmus test comes after the initial honeymoon period is over and the process enters its consolidation phase. Nah, ini panjang sekali kalimatnya. Ada 2 kalimat pokok sebenarnya, ada 2 kalimat sebetulnya. Ini namanya anak kalimat di sini, while ini sampai di sini anak kalimat, kemudian
ciri anak kalimat ada ininya. Nah, ini salah satu ciri anak kalimat. While sampai di sini nih anak kalimat. Kemudian kalimat pokoknya ini sampai di sini. Nah, ini kalimat pokoknya. Tetapi untuk memudahkan kita memahami teks ini dan mengartikan, kita potong aja. Kita anggap aja ini sebagai sebuah kalimat tersendiri. Nah, itu. Sebuah kalimat tersendiri ini. Mana subjeknya? Ini subjeknya. Kemudian mana verbnya? Ini verbnya, demonstrates. Jadi the Indonesian experience demonstrate. Ini tadi subjeknya, pengalaman Indonesia itu ada tentunya kan, pengalaman Indonesia yang mana ya, tadi yang dijelaskan di paragraf ke-7, pengalaman politik religius Indonesia. Demonstrates, ini verbnya demonstrate, menunjukkan, mendemonstrasikan. Kenapa demonstrasinya pakai S ya, karena di sini pengalamannya dianggap satu pengalaman, satu rangkaian pengalaman itu ya. Nah, pengalaman Indonesia, pengalaman politik religius Indonesia menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sebuah jalan ketiga sebagai alternatif, ada sebuah alternatif jalan ketiga. Nah, dia jalan ketiganya pakai tanda petik ya. Bahwa sebenarnya ada jalan ketiga sebagai alternatif. Nah, itu supaya namanya jalan ketiga ini alternatif. Alternatif dari apa? Alternatif dari dua pilihan. Jadi intinya saya mengartikannya memangnya secara fleksibel. Pengalaman politik religius Indonesia ini menunjukkan bahwa ada jalan ketiga sebagai alternatif. Alternatif itu ya apa namanya? Pilihan lain gitu ya. Pilihan lain sebagai alternatif. Bukan hanya binary choice, bukan hanya dua pilihan. Apa itu dua pilihan ya? Ini between secular state, negara sekuler yang unambiguous, yang sepenuhnya sekuler, itu pilihan pertama, atau ini negara yang sepenuhnya Islam. An all Islamist takeover itu mengambil alih ya, kita pahami secara mudah, negara yang sepenuhnya Islam. Jadi ini dua pilihan saja. Lazimnya sih di khasanah ilmu politik ini menurut penulisnya hanya ada dua pilihan itu, negara sekuler, Indonesia mau menjadi negara sekuler, atau negara Islam sepenuhnya, sekuler sepenuhnya atau Islam sepenuhnya. Nah, ternyata peristiwa yang terjadi di Indonesia bukan hanya dua pilihan itu, menunjukkan bahwa bukan hanya dua pilihan itu, tapi ada pilihan ketiga yang namanya, nanti kita lihat pilihan ketiga ini apa. Oh ya, tadi sudah disebutkan di paragraf sebelumnya kan, di paragraf 7, bahwa negara Indonesia ini negara Muslim, tetapi bukan negara Islam. Nah, itu pilihan ketiga. Negara Muslim ya karena mayoritas penduduknya Muslim, bukan negara Islam ya karena peraturan-peraturannya tidak sepenuhnya atau tidak secara eksplisit mengatakan peraturan-peraturan yang bersumber dari agama Islam, tidak secara eksplisit mengatakan itu. Oke, itu ya. Nah, jadi udah sampai sini aja supaya mudah, kalimat ini kita potong sampai sini. Pengalaman religius politik Indonesia itu menunjukkan bahwa ternyata ada jalan ketiga, ada pilihan lain, ada jalan ketiga sebagai alternatif. Bukan hanya dua pilihan, yakni negara sekuler yang sepenuhnya sekuler atau negara yang sepenuhnya Islam. Nah, itu kita potong sampai sini. Mudah-mudahan jelas. Kemudian kalimat berikutnya, ini potongan kalimat berikutnya, anggap aja ini sebagai kalimat sendiri. Namun, kita pakai namun ya, kita pakai kata namun, kata penghubung namun supaya enak. Namun the political religious upheavals, namun perubahan
politik religius tadi di Indonesia ada Orde Baru, kemudian muncul tokoh-tokoh Islam yang memimpin negara, itu perubahan-perubahan politik religius, politik tetapi kental nuansa religiusnya. Tetapi ini subjeknya, ini bukan, ini noun, ini kata benda, bukan kata kerja. Upheavals ini kata benda, bukan kata kerja. Jadi perubahan upheaval itu artinya perubahan yang yang kalau di kamusnya yang bergejolak, yang besar lah ya, perubahan politik religius yang besar. That continue. Nah, ini keterangan masih. Nah, sebetulnya ini subjeknya mana verbnya. Ini verbnya kita cari, continue to block. Oh, nah ini verbnya ini. Nah, ini verbnya. Jadi tidak so ini verb dari mana? Dari ini, the political religious upheavals. Kenapa so-nya tidak pakai s? Ya karena di sini sudah pakai s. Ini ganda, perubahan-perubahannya itu lebih dari satu. Jadi jamak, plural, subjeknya plural, maka verbnya tidak pakai s. Oke, the political religious upheavals yang terus mengganggu demokratisasi, proses demokratisasi di Indonesia. Ini menurut tulisnya ya. Perubahan-perubahan politik religius yang terus mengganggu proses demokratisasi di Indonesia. Sekali lagi ini menurut tulisnya. Perubahan-perubahan itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan that the real litmus test comes after the initial honeymoon period is over. Litmus test itu apa? Tes lakmus. Kalau Anda pernah belajar IPA itu ada tes lakmus. Litmus itu lakmus. Litmus itu artinya lakmus yang kan ada seperti kertas lakmus yang kalau untuk mengetes basa dan asam dan basa, suatu zat yang mengandung asam atau basa. Nah, ini peristiwa politik religius yang terus mengganggu proses demokratisasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa tes lakmus yang sebenarnya nanti akan terjadi setelah periode honeymoon awal ini selesai. Nah, ini setelah, nah ini saya mengartikannya, perubahan religius itu yang terus mengganggu proses demokratisasi di Indonesia juga itu juga menunjukkan bahwa tes lakmus yang sebenarnya akan terjadi setelah bulan madu itu berakhir. Bulan madu apa? Ini bulan madu awal ya, bulan madu awal itu berakhir. Saya kira bulan madu awal tadi, bulan madu bagaimana tokoh-tokoh muslim itu memimpin negara. Gus Dur presiden, kemudian Pak Amin Rais menjadi ketua MPR waktu itu, kemudian Pak Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Nah, ini kalau saya memahaminya itu bulan madunya, bulan madu umat Islamnya. Nah, itu tes lakmus yang sebenarnya itu nanti akan terjadi setelah bulan madu itu selesai, setelah para tokoh muslim itu selesai memimpin. Gus Dur selesai menjadi presiden, kemudian Pak Amin Rais selesai menjadi ketua MPR, dan Akbar Tanjung selesai menjadi ketua DPR. Nah, itu tesnya itu terjadi di situ. Apa yang akan terjadi berikutnya itu di situ. Dan menunjukkan bahwa the real litmus test comes after the initial honeymoon period is over and the process enters its consolidation phase. Dan setelah bulan madu itu berakhir, prosesnya memasuki masa konsolidasi.
ya proses apa ya, proses politik religius itu memasuki masa konsolidasi. Nah, ini jadi saya ulangi sekali lagi, ini peristiwa-peristiwa politik religius, perubahan-perubahan politik religius yang terus mengganggu proses demokratisasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa tes lakmus yang sebenarnya akan terjadi setelah periode honeymoon, periode bulan madu awal itu berakhir. Dan kemudian proses politik religius di Indonesia memasuki masa konsolidasi, memasuki fase konsolidasi atau masa konsolidasi ini. Nah ini di sini subjek, kemudian verbnya comes. The real litmus test ini subjek, verbnya comes. Kemudian ini juga, ini adalah subjek, kemudian is-nya kalau mau boleh disebut is-nya ini verbnya atau to be-nya. Kemudian ini mana subjeknya? Ini subjeknya the process. Kemudian mana verbnya? Enters. Ini its consolidation phase adalah objeknya. Nah, itu kalimat pertama yang kita potong jadi dua supaya mudah memahaminya. Kalimat berikutnya ini, kalimat kedua ya. Meanwhile, the growing antagonism and polarization among Muslim activists and intellectuals call for closer attention to the substance of their ideas. Meanwhile itu sementara itu, growing antagonism kan sudah dijelaskan di paragraf pertama atau kedua di awal dulu itu. Antagonisme itu apa? Sesuatu yang dianggap negatif gitu ya, growing antagonism, kemudian polarisasi itu apa? Perbedaan di antara siapa? Among Muslim aktivis Muslim dan Muslim intellectuals. Polarisasi, perbedaan di antara aktivis dan intelektual Muslim. Ini subjeknya sampai sini. Subjeknya intinya sebenarnya dua di sini nih ya, antagonism and polarization. Jadi subjeknya adalah plural ya, jamak ya. Antagonism and polarization among Muslim activists. Kemudian ini adalah verbnya. Call for ini verbnya. Call for itu artinya ya bisa menuntut, bisa menyeru gitu ya. Nah ini kemudian closer attention, perhatian yang lebih closer, yang lebih cermat, ya, lebih dekat. To the substance of their ideas. Dari ini mengacu siapa? Dari ini yang mengacu ke aktivis and Muslim activists and intellectuals. Jadi artinya sementara itu antagonisme yang makin tinggi, makin berkembang gitu ya. Yang makin berkembang, antagonisme dan polarisasi yang juga growing, makin berkembang di antara aktivis Muslim dan di antara intelektual Muslim. Call for ini saya mengartikannya menuntut kita untuk apa? Call for closer attention, untuk mencermati, lebih mencermati. Nah, untuk lebih mencermati apa? Substance of their ideas, substansi dari ide-ide mereka. Ide-ide Muslim activist and Muslim intellectuals itu. Nah, ini menurut penulisnya begitu. Jadi antagonisme dan polarisasi di antara antar aktivis Muslim dan antar intelektual Muslim menuntut kita untuk
yang makin berkembang itu ya. Apa tadi? Sementara itu antagonisme dan polarisasi antar aktivis muslim dan antar intelektual muslim yang berkembang, yang membesar, menuntut kita untuk lebih mencermati substansi dari ide-ide mereka, ide-ide aktivis dan intelektual muslim itu. Nah, itu artinya mudah-mudahan jelas. Kemudian yang kalimat ketiga ini, kalimat ketiga, that is what this intellectual history of contemporary Indonesian Islam tries to do. That ini subjeknya, is ini verbnya, kalau boleh disebut, atau to be-nya berupa verb, verbnya berupa to be. That is what this intellectual history of Indonesian Islam tries to do. Itulah, saya mengartikannya, inilah isi sejarah intelektual Islam Indonesia kontemporer. Ini tadi adalah subjeknya, inilah apa, what is sampai sini nih, what this intelektual, apa sejarah intelektual Islam Indonesia kontemporer tries to do. Kalau arti harfiahnya ya, inilah apa yang coba dilakukan oleh sejarah intelektual Islam Indonesia kontemporer. Itulah apa yang coba dilakukan oleh sejarah intelektual Islam Indonesia kontemporer. Tapi itu arti harfiahnya, jadi kurang enak didengar, kurang enak dipahami. Yang mudah dipahami ya itulah, atau inilah isinya. Isi apa? Isi sejarah intelektual Islam Indonesia kontemporer, itu isinya apa ya? Tadi itu kita perlu mencermati substansi ide-ide mereka, dan kita perlu mencermati peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Nah, itu paragraf ke-8. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, jelas, belajar. Oke ya. Jadi sekali lagi, ini adalah paragraf ke-8 dari paragraf 8 pada bagian introduction dari buku Kellel Colston Islam in Indonesia. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan saya. Selamat belajar. Jangan malas. Dan mudah-mudahan makin paham bagaimana kita memahami teks dan mengartikan teks bahasa Inggris, topiknya Islam. Itu ya, ya memang teksnya agak kalau boleh disebut agak sulit, tapi sekaligus di kesulitan ini kita belajar banyak bagaimana kita memahami dan mengartikan teks. Nah, itu yang saya pahami. Ya bisa jadi saya juga salah, tapi ya itu yang saya pahami berdasarkan pengalaman saya membaca buku-buku berbahasa Inggris dan menerjemahkan lebih dari 40 buku berbahasa Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.